Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Orifish Bangsri sekalian, jumpa lagi dengan Sunan Tebopati, solusi perikanan teknologi bioflok tebar padat tinggi di channel OFB. Solusi perikanan tebar padat tinggi dengan teknologi bioflok berdasarkan teori dan praktek langsung di farm OFB dengan kapasitas 5,2 ton di luas lahan sebesar 550 meter persegi atau pemanfaatan lahan sebesar 9 kg sampai 10 kg nila per meter persegi. Sobat OFB, hari ini saya ingin membahas salah satu poin penting di dalam bioflok, yaitu saluran udara via uniring atau air tube pada video bagian pertama. Sobat OFB, namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang uniring sebagai penghasil gelembung-gelembung udara, mari kita lihat dulu secara teoritis di mana letaknya uniring sebagai elemen kontribusi pada teknologi bioflok. Sobat OFB, mari kita tengok kembali pada proses sintesa pembentukan bioflok. Saya dapat jelaskan atau dapat saya uraikan sebagai berikut. Di dalam teknologi bioflok, untuk setiap produksi limbah amonia atau nitrogen anorganik yang berbahaya bagi ikan, maka yang kemudian saya butuhkan adalah adanya penambahan karbon organik dan karbon anorganik, serta penambahan oksigen untuk mengimobilisasi amonia. Di saat yang bersamaan, hasil dari sintesa bioflok tersebut di atas, maka terbentuklah bakteri protein. Sobat OFB, jadi kebutuhan oksigen terlarut pada kolam bioflok pada dasarnya diperlukan karena bakteri heterotrof ini, yaitu bakteri dari jenis aerob yang memerlukan oksigen. Dan oksigen ini adalah oksigen yang terlarut tentunya. Di samping itu, dengan kombinasi aerator dan uniring dapat menimbulkan efek pengadukan yang menjamin vlog tidak mengendap dan akan dapat menyebabkan kematian vlog. Oleh karenanya, kita sangat membutuhkan bantuan aerator plus uniring sehingga dapat terus-menerus menghasilkan efek pengadukan yang sangat besar. Selain tentunya dapat menghasilkan oksigen terlarut melalui semburan udara yang dihasilkan. Jadi dengan demikian, yang dibutuhkan adalah jumlah titik sembur yang banyak, ya, itu nomor satu, atau titik aerasi sedikit, tapi dengan menghasilkan laju sembur yang besar. Jadi Sobat OFB, inilah prinsip dasar di mana perpaduan antara aerator dan uniring mempunyai andil yang besar pada kolam bioflok. Sobat OFB, sistem saluran udara harus benar-benar baik mulai dari perencanaannya, maka kalau tidak hal-hal berikut ini akan terjadi. Yang pertama tentunya ampere listrik akan naik sehingga daya listrik naik dan menyebabkan biaya listrik membengkak. Ya. Yang kedua, komponen-komponen mesin penghasil udara seperti aerator, motor penggerak supercharge, ya, motor penggerak supercharge, ring blower dan lain sebagainya akan rusak sebelum waktunya karena kelebihan panas yang tidak semestinya yang mempercepat proses ausnya komponen-komponen vital. Yang ketiga, persyaratan dissolve oksigen untuk teknologi bioflok ini yang seharusnya minimal 4 ppm tidak tercapai, bahkan bisa turun di bawah level 3 ppm. Hal ini yang sering terjadi dan dapat berakibat kematian pada ikan, pertumbuhan ikan lambat, dan nafsu makan ikan berkurang. Sobat OFB, hal yang saya suka dalam penggunaan uniring dibandingkan dengan sistem lainnya seperti batu aerasi ataupun bubble diffuser ialah dari sisi perawatannya. Ya. Uniring ini dalam penggunaannya jika terjadi kebuntuan akan mudah dibersihkan langsung di kolam tersebut atau di tempat perawatan uniring yang akan saya jelaskan di video bagian kedua.
Tapi sebelum ke pembahasan masalah perawatannya, mari kita observasi komponen-komponen apa saja dalam paket Uniring atau Aerotube ini, sehingga memudahkan dalam perawatannya. Mari kita lihat komponen apa saja yang ada di Uniring. Kita urut dari upstream sampai downstreamnya. Yang pertama, sambungan selang. Ya, kalau ini banyak ditemukan di toko-toko besi dan bangunan. Ya. Yang kedua, selang Superflex setengah in, yang panjangnya minimum 1,2 kali jari-jari kolam. Nah, yang ini juga banyak ditemukan di toko-toko besi dan bangunan. Kemudian sebagai opsional, sebagai bantuan saja, tidak wajib. Ini menggunakan sambungan selang Superflex, ya. Bisa dibeli di online, di Tokopedia ataupun di Shopee. Kemudian yang kelima, aeration tube, ya, yang 25 mm dengan tebal 6 mm atau yang menggunakan 16 mm dengan tebal 3 mm, tergantung mesin aerator yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan mesin aerator jenis double diaphragm pump seperti yang sudah seperti LP100, Yasunaga, kita menggunakan Uniring yang tipis saja, yang 16 mm dengan ketebalan 3 mm, ya. Kalau untuk supercharge, kita dapat menggunakan aeration tube 25 mm dengan tebal 6 mm, ya. Karena untuk perawatannya sangat mudah dan tidak cepat rusak. Nomor 6, 4 buah kabel ties, dan ini juga dapat didapatkan di toko-toko besi dan bangunan. Kemudian yang terakhir, pemberat dengan menggunakan pipa paralon yang kita isi pasir dengan berat kurang lebih antara 2 kg sampai 3 kg. Sobat OEB, hal selanjutnya yang ingin saya perkenalkan adalah konsep pengoperasian dan perawatan. Mari kita langsung pergi ke kolam F7. Sobat OEB, saat ini saya berada di sebelah barat kolam F7 atau di depan kolam F7 ini. Kepadatan ikan nila di kolam F7 ini sebanyak 1.200 ekor atau dengan kepadatan 100 ekor per meter kubik. Penebaran ikan nila jenis kekar ukuran 3 cm dimulai sejak tanggal 1 Februari 2022. Penggerak udara saya menggunakan mesin Yasunaga LW240 untuk melayani 2 buah kolam E7 dan F7. Di kolam E7 terdapat 4 titik aerotube, sedangkan di kolam E7 terdapat 4 titik aerotube atau Uniring, sehingga terdapat kepincangan laju udara di kedua kolam E7 dan F7. Di kolam F7 sudah saya siapkan 1 keran kolam yang siap menerima tambahan, keran dalam keadaan tertutup, dan 1 selang 3/4 in Superflex standby untuk disambung ke sambungan selang paket Uniring. Mari kita pasang. Sobat OEB, namun sebelum kita rangkai 1 paket Uniring yang 16 mm dengan ketebalan 3 mm, terlebih dahulu kita buat langkah-langkah supaya benar-benar paham, jadi nggak menimbulkan keraguan-raguan, ya. Langkah pertama, kita ukur dulu panjang Uniring dengan panjang 1 meter dan sesudahnya kita potong. Langkah berikutnya, sambungkan kedua ujung Uniring dengan T-konektor 16 mm. Sambungkan selang Uniflex setengah inch dengan straight konektor sehingga panjang total keseluruhan selang 1,2
kali jari-jari kolam. Sambungkan ujung selang uniflex ke T-konektor. Langkah ke-6, kaitkan uni-ring ke pemberat dengan menggunakan 4 buah kabel ties. Pastikan uni-ring bisa berada di atas permukaan kolam kurang lebih dengan jarak 5 hingga 10 cm. Langkah-langkah pemasangan adalah sebagai berikut ya. Keran dalam kondisi shut off atau tertutup. Sambungkan paket uni-ring atau air tube dengan cara pemasangan sambungan selang ke selang 3/4 inch. Pegang pemberat di bawah muka kolam dan buka keran perlahan-lahan sampai full terbuka. Kemudian langkah berikutnya yang kelima, jatuhkan pemberat beserta uni-ring sampai ke dasar kolam. Nah, demikianlah Sobat OFB video seri pertama tentang pemasangan paket uni-ring di kolam F7. Yang dapat saya simpulkan dari video pertama tentang pemasangan paket uni-ring. Yang pertama, mudah dalam perawatan karena dapat dilepas dan dipasang saat mesin dalam keadaan operasional. Melepas dan memasang uni-ring tanpa orang masuk ke dalam kolam. Yang kedua, yang perlu ditekankan oleh Sobat OFB adalah sisi efek pengadukan air sebagai syarat agar vlog tidak mati. Dengan paket uni-ring yang mobile, maka uni-ring dapat dipindah kemana saja dalam kolam tanpa mematikan mesin dan tanpa orang masuk dalam kolam. Demikianlah sobat-sobat OFB sekalian, video seri pertama bagian pemasangan uni-ring. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat OFB sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.